Luna, 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 dan Luna. Mungkin ini adalah koin paling fenomenal di tahun ini. Koin paling dajal, korbannya banyak ya di luar sana, dan tidak akan dilupakan seumur hidup oleh para investornya. Ekosistem Terra yang terdiri dari UST, Anchor Protocol, dan Terra Luna ini sendiri telah me-wake up lebih dari 40 billion US dollar atau lebih dari 600 triliun rupiah, yang menyebabkan ini menjadi gejolak ekonominya bagi pasar kripto, di mana efek yang ditimbulkan ini menyebabkan beberapa exchange ini bangkrut ya, seperti CoinFlex, Voyager, Three Arrows Capital, dan Celsius. Ada juga beberapa exchange yang memangkas karyawannya seperti BlockFi dan Coinbase. Selain itu, kerugian ini bukan hanya saja dialami oleh para retail saja ya, melainkan beberapa CEO terkemuka seperti CEO Binance, Changpeng Zhao, yang juga mengalami kerugian akibat melakukan investasi di Terra Luna ini sendiri. Di mana investment Luna ini sendiri bernilai 1,6 billion dolar atau setara 24 triliun ya, ini pada masa peaknya. Namun sekarang yang tersisa tidak lebih dari 3.000 dolar USD atau sekitar 45 juta rupiah. Dan hal ini yang membuat si Jack mengalami kerugian paling besar ya selama dia berinvestasi di kripto. Bayangkan ya, uang sebanyak 24 triliun ini hanya menjadi sisa 45 juta ya. Bayangkan gimana stresnya ya, meskipun dia masih tetap kaya sih. Dan akibat kekacauan yang ditemukan oleh Terra Luna sendiri menyebabkan banyak sekali investor menarik diri ya dari pasar cryptocurrency, yang menyebabkan pasar cryptocurrency sampai sekarang ini cenderung sideways dan tidak memiliki volume yang berarti ya. Bayangkan saja ya, Terra Luna ini sendiri harga peaknya ini sendiri berada di harga 1,7 juta rupiah ya. Sekarang harga Terra Luna ini sendiri ya, bahkan harga permen ini ya, harga permen yang saya pegang ini pun lebih mahal daripada harga Luna yang sekarang ya. Kalian bisa bayangkan berapa banyak orang yang lost di luar sana. Ada yang stres main kripto, ada yang nekat merampok toko emas, ada yang rumah tangganya hancur, dan yang paling parah ini adalah kasus bunuh diri. Kita tahu ya di luar sana bahwasanya mungkin tiap hari di belahan bumi ini bahwasanya banyak sekali terjadi kasus bunuh diri, entah bunuh diri karena hutang, karena main judi online ya, hutangnya numpuk tidak bisa bayar, saham ya, main saham, loncat dari apartemen. Dan yang terbaru ini dan yang paling sering ini adalah kasus kripto ya, dan yang paling sering terdengar ini semenjak kasusnya Terra Luna ya. Semenjak kasusnya Terra Luna, ini kasus bunuh diri cenderung meningkat ya. Kalian bisa cek saja di beberapa artikel yang saya baca baru-baru ini. Nah, semenjak koin Terra Luna ini crash atau jatuh di harga 1000, sudah dilaporkan ada 8 orang yang bunuh diri. Hari demi hari semakin memprihatinkan. Saya sendiri meyakini bahwasanya di luar sana ya, jumlahnya ini mungkin lebih banyak ya daripada yang tercatat di data sini ya. Nah, yang terbaru ini ada artikel yang menayangkan pria di Taiwan bunuh diri setelah kehilangan hampir 60 juta MT atau sekitar 30 miliar dari kripto Luna. Ini beritanya pada tanggal 27 Mei 2022, berarti masih baru-baru aja ya. Dimana dalam keterangan artikelnya menyebutkan bahwasanya menurut keterangan kerabat dan teman-temannya, baru-baru ini Wu mengeluhkan jika nilai token Luna yang dia kumpulkan runtuh hingga 99% dalam kurun hanya 2 hari. Dikisahkan Wu menceritakan melalui tulisan pada kerabatnya bahwa ia menghabiskan banyak uang dan membuatnya tertekan. Dia menginvestasikan 2 juta dolar, 58,63 juta dalam bentuk NT Taiwan ya, ini dalam token Luna. Tapi setelah nilainya jatuh, dia hanya memiliki 1000 US dollar. Kalau dikalkulasikan ke dalam rupiah, ini dia menginvestasikan hampir 30 miliar dan sekarang saldonya sisa 1000 dolar atau cuma tersisa 15 juta rupiah. Hal ini yang menyebabkan dia stres, kemudian memutuskan untuk melakukan bunuh diri dengan cara meloncat dari menara apartemen mewahnya pada jam 2 pagi. Sungguh tragis sekali. Dan beberapa hari yang lalu, ini publik Twitter juga dikejutkan ya dengan adanya share tweet dari sebuah akun yang bernama April Siludiana yang membagikan kasus bunuh diri satu keluarga yang disebabkan oleh kerugian finansial, diduga ini akibat kerugian di Terra Luna oleh kedua orang tuanya. Selain itu, berita ini juga menjadi viral dan menjadi bahan perbincangan di media Korea Selatan. Nah, di sini saya akan sharing ya ceritanya itu bagaimana diambil dari beberapa sumber yang ada. Oke. Pada tanggal 19 Mei 2022, Yuna mengajukan izin ke sekolahnya untuk belajar lewat Experiential Learning Program di Pulau Jeju selama kurang lebih sebulan hingga tanggal 15 Juni 2022. Di Korea sendiri, hal tersebut diperbolehkan dan tidak akan mempengaruhi absensi murid.
Sayangnya tidak tampak kehadiran Yuna di sekolah hingga tanggal 16 Juni 2022. Pihak sekolah pun berinisiatif untuk menelepon kedua orang tua Yuna. Namun ponsel keduanya tidak bisa dihubungi. Menghadapi jalan buntu, pihak sekolah lalu melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian. Pihak kepolisian lalu melakukan investigasi dan ditemukan fakta bahwa keluarga Cho tidak pernah pergi ke Pulau Jeju dan mengikuti program apapun di sana. Keluarga ini terakhir terlihat pada tangkapan CCTV di sebuah guest house di Wando, Jeolla Selatan pada tanggal 30 Mei 2022. Menurut kepolisian, keluarga Cho sudah tinggal di guest house tersebut sejak tanggal 24 Mei dan banyak menghabiskan waktu mereka di dalam kamar. Namun pada tanggal 30 Mei, terlihat di kamera ibu Yuna keluar bersama ayahnya sambil menggendong Yuna. Yuna ini sendiri terlihat seperti sedang tertidur pulas ya, berada di gendongan sang ibunya. Tapi 2 hari yang lalu, channel YTN menayangkan tayangan CCTV sebelum Yuna digendong keluar menuju mobil. Ibu Yuna telah membawa masuk koper barang-barang bawaan mereka ke dalam mobil terlebih dahulu. Tak lama setelahnya, dia juga membuang sampah seakan siap untuk melakukan check-out. Nah, keluarga ini pun meninggalkan guest house sekitar pukul 11 malam pada tanggal 30 Mei 2022. Terakhir, ponsel Cho dan ibunya dimatikan di dekat guest house sekitar pukul 12.40 dan 13.09, sementara ponsel ayahnya dimatikan pukul 16.15 di dekat pelabuhan Songgok sekitar 4 km dari guest house. Setelah mengetahui lokasi terakhir keluarga ini, kepolisian Wando mengerahkan sejumlah drone dan tim penyelamat untuk mencari keberadaan keluarga Cho. Bermodalkan rekaman CCTV, foto anggota keluarga dan informasi tentang mobil Audi yang ditumpangi ketiganya, pada 28 Juni 2022, Badan Kepolisian Gwangju dan penjaga pantai Wando berhasil menemukan sedan Audi tersebut di kedalaman 10 meter yang berjarak 100 meter dari pelabuhan Songgok, Wando. Penemuan mobil itu bermula dari ditemukannya grill depan Audi A6 di bawah air pada 2 jam sebelum ditemukan mobil tersebut di laut terdekat. Awalnya mereka kesulitan untuk mendeteksi keberadaan mayat di dalam mobil karena jendela mobil yang begitu gelap. Pintu mobil tidak dibuka untuk mencegah hilangnya barang bukti. Akhirnya petugas memutuskan untuk menunggu sampai esoknya dan membawa tongkang agar dapat mengangkat mobil ke permukaan. Sebuah tongkang berhasil mengangkat mobil yang terendam di perairan laut dekat Wando, Jeolla Selatan. Nah, karena sudah berhari-hari, maka jenazahnya ini pun sudah cukup susah untuk dikenali ya, karena sudah membusuk. Maka ketiganya ini pun diidentifikasi ya menggunakan sidik jari dan barang-barang yang ditemukan di dalam mobil, dan terbukti ini adalah keluarga yang hilang dan dicari. Kantor polisi Gwangju Selatan berasumsi bahwa orang tua Cho Yuna mungkin menderita kerugian finansial dengan membeli mata uang kripto Luna. Hal ini merujuk pada riwayat pencarian situs web yang baru-baru ini dikunjungi oleh orang tua Cho. Pihak berwenang juga menemukan bahwa orang tua Yuna mencari informasi tentang mata uang kripto Luna beberapa kali di portal internet sampai hari di mana mereka hilang pada tanggal 30 Mei 2022. Mereka juga mencari informasi tentang obat tidur dan bagaimana cara untuk bunuh diri. Menurut kerabat sekitar, keluarga Yuna memang sedang mengalami kesulitan finansial setelah menutup bisnis mereka yang berhubungan dengan komputer pada Juli 2021 lalu. Hutang kartu kredit keluarga Cho juga mencapai 100 juta won atau setara dengan 1,1 miliar rupiah. Saat ini, polisi masih mencari informasi-informasi mendukung terkait kasus ini. Warganet Korea juga banyak yang mengomentari video CCTV di mana Yuna digendong. Mereka mencurigai orang tuanya telah memberinya obat tidur terlebih dahulu karena tangan Yuna yang terlihat lemas. Bagaimana teman-teman? Mari kita tunggu update dari kepolisian sana. Yang penting mereka sudah ditemukan dan mari berdoa bersama untuk Yuna dan keluarganya. Rest in peace, Yuna and Cho family. Jadi ini adalah cerita nyata yang cukup tragis ya, yang dialami oleh keluarga Cho yang ada di Korea Selatan ya. Menurut pandangan pribadi saya sendiri, ini mungkin adalah kasus bunuh diri ya. Dan budaya yang saya baca ya, budaya Korea Selatan itu ya, jika ada orang tua yang terlilit hutang ya, terlilit hutang atau masalah ekonomi gitu ya, maka kebanyakan anak itu akan diajak untuk pergi bersama-sama ya dalam bakah, karena mereka orang tua ya itu tidak mau anaknya pun ikut menanggung beban dari orang tua mereka ya suatu saat nanti ya. Jadi sama-sama lah diputus mata rantai itu sehingga masalahnya pun selesai. Itu yang saya baca ya di beberapa sumber. Ya itu cukup cukup merinding ya ceritanya. Memang ini kisah nyata. Mungkin nanti selanjutnya akan dibahas oleh
konten kreator yang lebih jago membahasnya seperti kakak Messi Judge ya. Di sini saya hanya membahas detail-detail sedikit aja. Ya, jadi mengingat hal ini sudah cukup parah ya kisahnya, maka ya jangan ada lagi terulang kasus-kasus Luna berikutnya ya. Jika Anda yang masih pemula yang ingin berinvestasi ya, carilah sesuatu investasi yang ada asetnya ya, atau memiliki underlying aset yang real. Mengingat cryptocurrency ini ya masih tidak jelas, underlying asetnya ini tidak jelas. Kebanyakan market ini hanya dibuat untuk spekulasi atau bisa dibilang gambling. Dan ini yang satu yang paling penting ya, bahwasanya kalau kalian ingin terjun di cryptocurrency ya yang memiliki volatilitas yang tinggi serta high risk-nya yang tinggi ya, bisa menyebabkan mental kalian terganggu, bahkan bisa sampai seperti keluarga Cho ini ya. Saya mau bilang ya bahwasanya cryptocurrency ini masih belum ada payung hukumnya sama sekali ya. Bahkan si Dukon ya, pemilik dari Terra Luna, kalian bisa lihat ya, sampai sekarang ini masih melenggang bebas dan masih bisa tweet sana tweet sini, dan sesuka jidatnya juga ya dia membuat koin Luna yang baru tanpa menghiraukan banyak korban yang lost di Luna yang lama. Dan ya nanti saya akan bahas lah di video saya berikutnya. Oke, sekian saja video saya kali ini. Jangan lupa untuk klik like, comment, share, dan subscribe. Dadah.